Shalom semuanya, hari ini saya mau membagikan sharing dari Roma 5 ayat 12-21. Sebelumnya, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita semua tahu, dosa bisa masuk melalui satu orang, yaitu karena Adam. Dan dosa tersebut menghasilkan maut. Pada ayat 13 dikatakan bahwa sebelum ada hukum Taurat, manusia sudah berdosa. Tapi mereka tidak berpikir kalau itu sebuah pelanggaran. Karena dosa mereka belum dijelaskan secara tertulis seperti di zamannya Musa. Tapi pada ayat 14 dikatakan, walaupun begitu, mereka tetap mati. Jadi sebenarnya, ada atau tidaknya hukum Taurat, kita bisa melihat efek dari ketidaktaatan kita dapat membuat kematian. Maut artinya kita mengandalkan manusia, bisa jadi diri sendiri ataupun orang lain. Pada ayat 15, Paulus kasih perbandingan antara Adam dengan Tuhan Yesus. Kalau lewat satu orang, dosa bisa menyebar, maka lewat satu orang juga, yaitu Tuhan Yesus, anugerah, yaitu kasih karunia-Nya bisa melimpah untuk semua orang. Pada ayat 16, kasih karunia tidak sebanding dengan dosa, karena keputusan dari dosa menghasilkan hukuman, yaitu kematian.
Tapi keputusan dari kasih karunia menghasilkan kebenaran, karena kasih karunia berada di atas semua dosa yang ada. Pada ayat 17 dikatakan, kalau kita berdosa, yang berkuasa ke atas kita adalah kematian. Tapi kalau kita dapat kasih karunia, yang berkuasa atas kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga kita dapat hidup. Dan kalau lihat ayat 17 lagi, kita pun ikut berkuasa. Pada Roma 5 ayat 18, aku cari tahu bahasa aslinya dan ternyata terjemahan TB kurang tepat. Kalau berdasarkan bahasa aslinya, ayatnya berbunyi seperti ini. Oleh karena itu, karena kesalahan satu orang, semua orang merasakan penghukuman. Demikian pula, karena kebenaran satu orang, yaitu kebenaran Tuhan, semua orang mendapatkan pembenaran untuk hidup. Pada ayat 19, dijelaskan contoh dari ayat 18 yang berbunyi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Pada ayat 20 dikatakan bahwa hukum Taurat ada supaya dosa makin kelihatan jelas. Tapi di mana dosa makin banyak, kasih karunia Tuhan juga semakin berlimpah. Ayat ini bikin aku nanya ke Tuhan, kenapa saat dosa semakin banyak, kasih karunia juga ikut melimpah? Terus Tuhan jawab aku, karena Tuhan mau semua orang selamat. Dan Roma 5 ditutup dengan bunyi, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebenaran itu? Jawabannya ada pada ayat sebelumnya, yaitu Roma 5 ayat 1, yang berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tahu, definisi iman dari Tuhan Yesus langsung adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Jadi kita simpulkan, untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Aku punya kesaksian tentang dibenarkan karena melakukan pekerjaan Tuhan. Dulu, aku sering banget datang telat atau mepet ke sekolah karena aku naik angkot. Kalau teman-teman tahu, naik angkot itu sering berhenti di tempat-tempat yang ramai, seperti stasiun. Mereka berhenti karena mereka mau ngangkut orang-orang yang berangkat kerja. Dan berhentinya itu bukan dengan waktu yang sebentar, 1 atau 2 menit, atau mungkin 5 menit lah. Mereka tuh berhenti bisa sampai setengah jam lebih. Dan padahal aku tuh udah berangkat dari jam 6 pagi, tapi aku tetap datangnya mepet atau bahkan bisa telat. Telat itu bisa dibilang dosa, karena aku sering melanggar aturan yang sudah sekolah tetapkan untuk dilaksanakan oleh murid-muridnya. Aku mulai merasakan Tuhan membenarkan aku saat aku mulai rajin tanya Tuhan saat aku bangun tidur. Aku selalu tanya, Tuhan hari ini ada tugas apa? Apa yang harus aku lakuin selama aku lagi beraktivitas di hari ini? Dan tiap aku tanya, Tuhan gak langsung jawab sih. Kadang waktu aku
udah di sekolah Tuhan baru jawab. Tapi kadang juga Tuhan langsung jawab. Dan aku melakukan apa yang udah Tuhan kasih. Nah, sejak saat itu, tiap aku naik angkot, apapun angkot yang aku naikin, nggak pernah lagi berhenti di stasiun. Dia selalu ngelewatin stasiun. Kalaupun berhenti, angkotnya itu cuma berhenti 1 atau 2 menitan aja. Yang bikin aku nggak pernah telat lagi. Jadi, kesimpulan dari sharing aku hari ini adalah jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh maut. Tapi mari hidup kita dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kematian karena dosa-dosa kita. Terima kasih.